Di sebuah sudut tersembunyi pegunungan Tiongkok, pagi hari datang dengan embun segar dan cahaya matahari yang menari-nari di balik dedaunan. Di tengah keheningan yang damai, terdengar suara burung-burung yang berkicau indah dan langkah-langkah kecil dari para hewan. Wah, pagi yang cerah. Udara sejuk begini enaknya kumpul bareng teman-teman. Aku setuju. Ili, suasana hutan hari ini benar-benar indah. Matahari bersinar, dan bulu ekorku berkilau seperti pelangi. Bambu pagi ini renyah sekali, tapi lebih menyenangkan lagi kalau sarapan ditemani teman-teman. Hihi, aku datang. Wah, kalian semua sudah di sini. Yuk, kita ngobrol-ngobrol seru hari ini. Hai semuanya, aku Ili Pika. Banyak yang belum tahu aku ada, tapi aku tinggal di pegunungan tinggi dan suka bermain di antara batu-batu. Jangan salah, aku kecil tapi gesit. Aku, Ochotona iliensis, merupakan subspesies dari keluarga Pika, Ochotonidae, yang hanya bisa dijumpai di barat laut wilayah Cina. Bentukku menyerupai kelinci, tetapi dengan wajah seperti marmot dan telinga pendek berbentuk setengah lingkaran. Namaku Golden Peasan. Aku burung dengan bulu warna-warni yang memesona. Lihat bulu ekorku, panjang dan indah, bukan? Selain buluku yang mengesankan, rentang sayapku juga cukup menakjubkan. Saat rentang, total panjang sayapku bisa mencapai 27,5 inci atau sekitar 70 cm. Halo, aku si panda besar yang santai dan kalem. Aku suka makan bambu dan tidur siang. Tenang, aku nggak pernah terburu-buru. Aku lebih suka bersantai sambil makan. Dan aku panda merah. Meskipun namaku mirip panda besar, kami berbeda loh. Aku kecil, lincah, dan punya ekor panjang berbulu lebat. Namaku boleh panda, tapi ukuran tubuhku tak jauh berbeda dari kucing rumahan loh. Panjang tubuhku berkisar antara 50 hingga 64 cm, sementara ekorku memiliki panjang 28 hingga 59 cm. Berat panda merah jantan adalah 3,7 hingga 6,2 kg dan panda merah betina memiliki berat 3 hingga 6 kg. Tahukah kalian, aku dijuluki Magic Rabbit? Padahal aku bukan kelinci, dan aku termasuk hewan langka banget. Aku tinggal di tempat yang sangat tinggi, sampai-sampai jarang sekali manusia melihatku. Awalnya, aku diduga sebagai hewan diurnal atau hewan yang aktif pada siang hari. Akan tetapi, aku juga tetap aktif pada malam hari. Oleh sebab itu, aku kemudian digolongkan sebagai hewan katemeral. Hewan katemeral sendiri memiliki arti bahwa hewan tersebut bisa beraktivitas kapanpun, baik siang ataupun malam hari. Maka dari itu, aku lebih bisa meminimalkan perjumpaan dengan predator. Itu karena aku bisa mengatur jadwal keluar dari sarangku. Jika dirasa ada banyak predator diurnal di sekitar, aku akan lebih aktif pada malam hari. Sementara, jika predator nokturnal ada di sekitar, aku akan memilih waktu siang hari untuk beraktivitas. Kalau aku, walau cantik dan mencolok, justru sangat cepat bersembunyi di semak-semak. Para seniman Tiongkok sering terinspirasi dari warnaku untuk melukis keindahan. Bulu warna-warni yang menjadi ciri khasku ini rentan terhadap pemutihan. Warna mencolokku dapat luntur apabila terkena sinar matahari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, aku lebih suka tinggal area hutan yang rindang agar dapat melindungi warna indah buluku. Aku bisa makan bambu hingga 20 kg per hari. Tapi walau terlihat lucu, aku adalah simbol perlindungan alam di dunia. Semua orang sayang sama aku. Siapa yang menyangka aku yang dikenal herbivora ini malah punya sistem pencernaan seperti pemangsa karnivora? Itu dikarenakan aku masih berkeluarga dengan beruang. Namun demikian pencernaannya telah berevolusi sedemikian rupa, mengikuti makanannya. Aku bisa membalikkan pergelangan kakiku untuk memanjat kepala dulu ke bawah. Lucu ya? Oh ya, walau namaku panda, aku lebih dekat kekerabatannya sama musang. Tak jauh berbeda dengan panda raksasa, aku juga tidak bisa mencerna selulosa. Akibatnya, aku harus mengonsumsi bambu dalam jumlah besar agar bisa tetap hidup. Sekitar 2/3 dari makananku adalah bambu. Sisanya adalah serangga, telur, akar, rumput, buah-buahan, bunga, jamur hingga ikan. Golden Peasant, bulumu sungguh indah.
seperti matahari terbit di pagi hari. Ah, terima kasih, Ili. Tapi aku kagum pada kamu. Kecil, lincah, dan bisa bertahan di ketinggian begitu ekstrim. Kamu hebat. Panda merah, aku selalu suka melihatmu bergelantungan di pohon. Kamu lincah banget, dan ekormu seperti sapu awan. Hihi, makasih. Tapi aku paling kagum sama kamu, Panda. Kamu adalah ikon dunia yang bikin semua orang tersenyum. Kita semua memang berbeda, tapi setiap dari kita unik dan berharga. Wah, hari sudah mulai sore. Aku harus kembali ke sarangku di celah batu. Tapi senang sekali bisa ngobrol hari ini. Betul, perbincangan kita membuat hutan ini semakin hidup. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Aku mau tidur siang dulu di bawah pohon bambu. Sampai jumpa lagi semuanya. Kita berkumpul lagi lain waktu. Ya, jaga dirimu di hutan yang indah ini. Dan begitulah, 4 sahabat dari pegunungan berpisah dengan hati hangat. Di antara pepohonan dan batu-batu sunyi, mereka tahu bahwa persahabatan membuat hutan ini tak pernah sepi. Semua hewan berpamitan. Suara angin kembali semilir. Hutan kembali tenang dengan suara alam dan kicauan burung yang merdu.